Sudah di-add saya, Rani, sambil jalan Maaf ya. Ustaz, tadi nomor HP-nya berapa ya Saya Ustaz? masukkan ke grup. Aduh, nggak kedengaran. Tunggu saya pakai headset ya, hujan di sini. Hmm. Saya kedengaran ya? Kedengaran Ustaz. Tes. Suara kedengaran? Kedengaran. Kedengaran Ustaz. Kedengaran. Kedengaran ya? Oke, grupnya sudah dibuat, Rani, ketua kelas. Sudah ada grupnya Ustaz. Nomor Ustaz berapa ya Ustaz? 0813 758 0813 758 758 35903. Saya buat di apa aja, ruang chatnya. Iya Ustaz. Email emailnya udah ya. Jaka dia lukis at Yahoo. Jaka dia lukis at Yahoo. Nah, itu emailnya untuk pengumpulan tugas UTS dan UAS ya. Zakaria Rubis at yahoo.co.id. Ya. Saya Udah share saya sempat invite Ustaz. pada Udah masuk nomor Bapak di grup. saya cek ya. Oke, udah. Terima kasih. Coba namanya diubah ya. Namanya buat Sejarah Peradaban Islam biar supaya mudah ya. Sejarah Peradaban Islam 1C. Coba diubah nama grupnya. Jangan S2IAT. Sejarah Peradaban Islam 1C. Coba diubah ya. Oh, buat nanti
Mungkin setelah ini bikin grup khusus ya, Pak. Mungkin Ustaz, ini sepertinya grup yang ada itu grup gabungan masih. Jadi Itu sementara nama disitu dulu kali apanya? ya Bu Nama Rani ya. grupnya yang saya share ke apa? Grup buat nama profilnya itu ya. Berarti grupnya khusus ya, Pak ya? Bukan grup yang umum yang kami buat nih sudah. Cek. Oh, ini kenapa 25 anggota? Banyak banget ya. Di sini di absen cuma 20 orang. Ini grup pasti gabung Ustaz, ada 3 dari adminnya PT IKI kelihatannya. Ya, ini Ada grup apa dosen nih? lain juga. Kalau di sini grup apa nih? Grup kelas. Grup kelas Ustaz. Grup Ya, kelas saja grup umum grup. sifatnya. Umum. Jadi nanti Bu Rani bikin grup khusus aja, Bu Rani dibuat lagi. Jadi grupnya nanti buat itu ya, yang saya share itu namanya nanti. Itu aja, grup khusus. Baik, Ustadz. Mungkin setelah ini bakal dibikin sama saudari Ranis, Ustadz. Soalnya sekarang beliau lagi jaringannya lagi nggak bagus, Ustadz. Jadi nggak bisa terlalu Hmm. dengar instruksinya. Oke. Nah, 4 ini udah download ya. Yang 4 sheet itu ya, RPS, link, edaran teknis kuliahan, surat apa ini, penulisan makalah. Oke, yang pertama RPS dulu ya. Saya share ya, RPS. Share. RPS. Nih. Ini RPS rencana pembelajaran semester kita di tahun ini, ya, di semester ini ya. Silakan dibaca. Materinya ada 13 ya. Ini yang dari pertama ya, pengertian peradaban unsur-unsurnya. Ini yang hari ini ya. Yang hari ini karakteristik capaian-capaiannya ini kan sekalian kontrak belajar. Kemudian kedua Adam, Nuh alaihissalam, penyebaran pusat peradaban, menuju kulminasi peradaban, puncak peradaban profetik, peradaban Islam masalah prosidin, UTS, pertemuan ke-8, peradaban Islam, terus sampai teori kebangkitan peradaban. Baru terakhir UAS. UAS kita eh, tanggal 8 bulan 1 2025. Sudah ganti presiden itu ya, bukan Jokowi lagi. Ya, presidennya sudah Prabowo ini. UTS pun masih Jokowi juga kita. Coba UTS itu nanti di tanggal 13 bulan 11. Sudah ganti presiden kita. Sudah. Tanggal Ya, udah 13 ganti bulan Ustaz. 11 sudah bukan Ganti. Jokowi lagi UTS ini. Oke, itu secara sederhananya ini simplifikasinya, yang detailnya ini di bawah ya. Nah, nih, silakan ikuti ini ya. Yang pertemuan pertama nih yang sekarang ini. Yang pertama yang sekarang. Mahasiswa mengkritik pengertian peradaban. Hari ini nggak ada makalah lah ya. Pertemuan pertama, kontrak aja kita, kontrak belajar. Minggu depan baru masuk ini nih. Nabi Adam. Terus ikuti aja langkah-langkah ini ya. Sesuaikan semuanya. Terus sampai habis nih. Ikuti langkah-langkah. Referensinya mana? Pak, referensinya ini. Ini sampai 16. Saya buat ini 16. Dan seterusnya. Ya. Referensinya ini di atas. Buku-buku yang menjadi rujukan ini ada 15 buku. Yang ke-16 silahkan boleh cari di luar dari buku-buku ini ya. Hmm.
Ini membantu teman-teman saja ya. Mana dia ini? Hmm. Ada 16, ada 15, 16 ya, silakan cari yang mendukung yang sesuai. Nis, David, Sauki ini semuanya. Ini RPS. Oke, untuk minggu depan siapa? Ketua kelas tadi Nisa, mana Nisa? Siapa yang maju minggu depan? Nisa, ketua kelas. Nanti Silakan dipilih. dibagi Pak kelompoknya ya Pak. Ya, kita kan ada 20 di absen 20 orang. Makalah ada jumlah 13 ya. Makalahnya kan Iya, iya 20 Pak. bagi 13. Berarti satu makalah berapa orang itu? 2 atau 3 ya? Ada mungkin kalau misalnya berkelompok ada 7 kelompok yang berdua Pak. Sisanya Iya, satu sendiri-sendiri. satu satu makalah berarti ada 3, 2 ya gitu. Iya, Ah ya, silakan silakan. Nanti minggu depan siapa jadinya? belum dikocok Pak, nanti lah ya. Loh, harus hari ini clear. Boleh Karena nggak Pak? kalau nggak hari ini keluar nanti minggu depan nggak ada nanti yang mau maju. Harus clear hari ini siapa untuk Nabi Adam minggu depan. Anda kan ketua kelas, berarti Siap. Anda sudah bisa ngambil kebijakan karena kan dipilih teman-teman. Silakan saja ditunjuk saja. Saya siap, saya siap. Oke. Mbak. Gimana? Teman-teman ada yang siap nggak? Ya, saya siap, insyaallah. Siapa? Pak Purkon ya? Muhammad Furqan Pak Furkan. Al-Faruqi. Oke, Pak Purkon satu. Kemudian siapa lagi? Satu lagi siapa? Kan 2 ya? 2 Ya atau udah 3 saya Pak. kelompok ya? Satu lagi ketua kelas. Ya, Ya, Purkon sama Rani berarti ya. Pak Purkon sama Rani ya. Baik, ya Pak. insyaallah. Oke, cukup 2. Cukup 2, nggak 3. 2 aja ya. 2 aja 2 Pak. ya, oke. Purkon sama Rani ya. Judulnya itu Sejarah Peradaban Islam ya. Apa? Adam alaihissalam ini. Adam hmm, awal terjadinya ini ya. Kaitkan dengan jangan lupa ya, apa fungsinya sama negara kita ini ya, gitu. Kira gitu. Masyarakat, bangsa dan bernegara itu. Jadi jangan lupa harus ada. Makalahnya berapa Pak? Ya 5 sampai 10 lah. Jangan banyak lebih dari 10 jangan, terlalu banyak. Ternyata saya bacanya terlalu apa nanti lama. Jadi sambil presentasi, makalah dibagikan ke saya, ke teman-teman. Jadi saya sambil baca juga. Sembari teman-teman presentasi ya. Jadi 10 udah paling banyak itu. Ya, Ya minimalnya 5 lah. 10 udah paling banyak. itu udah nggak pakai bab-bab lagi kan Pak? Nanti kita bahas bagaimana cara membuat makalahnya. Ini kita RPS dulu. RPS dulu. Sampai di sini ada nggak ditanyakan RPS? Silakan Ya, yang mau untuk bertanya RPS ini. saya mau tanya nih. Untuk yang Silakan Pak. pekan depan, itu kan dia udah langsung ke eh, materi yang kedua ya, yang tentang sejarah tentang peradaban politik sejak Nabi Adam. Berarti memasukkan juga materi yang sebelumnya ya hari ini ya, yang tentang pengertian peradaban Saya di sini dan hujan deras agak susah nangkap suaranya Pak. Hujan deras banget. Jadi nggak oh kedengaran. ya, Bisa nggak lebih kuat nggak Pak? ya terima kasih. Jadi untuk makalah yang pekan depan ini kan sebenarnya sudah masuk Hah? materi peradaban profetik sejak Nabi Adam. Berarti memasukkan juga terma-terma yang ada di bagian pertama ya. Bagian pertama itu Iya. artinya yang tentang pengertian Hah? peradaban, unsur-unsurnya, karakteristiknya, Oh, enggak lagi atau Pak, enggak khusus yang lagi. itu saja? Yang pertama ini yang sekarang. Jadi khusus yang di Oh, kolom 2 baik. ini saja. Iya. Ya, ya, baik. Nah, kita yang masalah peradaban kita bahas sekarang dengan kontrak belajar kita. Oh, baik, baik. Terima Nah, kasih. oke. Coba. Jadi yang 2 ini aja, yang kotak kolom 2 ini aja. Coba ya. Nah, kelihatan nggak yang saya tandain ini ya? Yang 2 ini. Ya, ya, kelihatan. Yang ini, yang 2 ini ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan RPS ini? Nah, kalau nggak ada,
Oke, sebelum kita lanjut ya, tugas ketua kelasnya nanti. Ketua kelas nanti setelah saya baca ya makalah teman-teman yang presentasi pada hari itu, saya balikkan ke grup atau saya balikkan lagi ke pemakalah. Nah, nanti pemakalah revisi berikan ke ketua kelas. Karena nanti di akhir UAS ya, berarti kan nanti Januari 2025. Nah, itu ada tugas akhir ya. Jadi kriteria penilaian ada 4. UTS, UAS, kehadiran, satu lagi tugas mahasiswa. Itu adalah tugas makalah. Nah, tugasnya itu nanti itu jadi buku. Sama saya begitu. Jadi setiap semester saya menghasilkan buku dari diskusi teman-teman. Jadi ilmu yunfa ya, ilmu yang bermanfaat itu ya jadi buku. Jadi kita tidak diskusi ngawur ngidul. Jadi apa yang kita diskusikan itu tertulis ya dan jadi buku. Ya sebagaimana buku ya, covernya nanti ya kita ini covernya ya buat sejarah peradaban Islam 1C tahun ajaran 2024-2025 ya. Buat situ nama teman-teman semua satu kelas di sini. Nah, jadi buku. Nanti serahkan ke saya itu tugas akhir. Nanti ini pasti ekstra ini ketua kelas ini. Nanti dikumpulkannya itu 1 minggu setelah UAS. Kita UAS kan tadi tanggal 8 ya. Berarti 1 minggu setelah itu. Nah, berarti kalau yang ketua kelas, ya harapannya teman-teman pahamlah ketua kelas ya. Itu untuk mengedit ke percetakan itu kan agak agak apa ya, perlu ekstra pemikiran, kemudian ongkos ya. Dilebihkanlah nanti kasih biayanya ke ketua kelas itu. Ya, Oke, kasihan ketua kelasnya kalau nanti ke percetakan. Nah, karena kan sudah dipilih ketua kelas, jadi kan dia perlu ongkos juga ketua kelas itu. Nah, coba dilebihkan, kasihan nanti. Karena nanti dia yang kalau nggak dikasihkan bukunya ke saya setelah 1 minggu selawas, satu kelas ini nggak ada nilainya nanti. Nah, itu pentingnya, krusial nih masalah ketua kelas ini. Ini sebagai penyambung lidah saya nanti ketua kelas ini. Itu ya. Rani, mana Rani tadi? Saya belum kenal sama Rani tadi. Mana Rani itu mana orang? Ada masuk nggak? Tadi belum masuk dia, Rani. Rani Khairin Nisa, sudah tadi. mana orang? Ya, Coba sudah masuk, bilang tapi bilang hadir dulu. sepertinya Rani, mana orang? Ada kendala di jaringan Ustadz Afwan. Oh, ini nggak dia sudah apa. masuk tadi. Kasih ke dia nih. Jadi sampaikan aja ya. Nanti melalui dia tugas mahasiswa itu kumpulkan ke saya nanti di 1 minggu setelah UAS. Tugas mahasiswa. Jadi UTS, UAS, kehadiran, satu lagi tugas makalah. Jadi buku. Nah, buku itu nanti kita serahkan ke masjid, ke komunitas lain. Jadi ada amal jariahnya ya. Kan 3 yang menjadi amal jariah anak Adam ini ya. Pertama anak soleh, ilmu yang bermanfaat ya. Sedekah jariah, kita ini ilmu yang bermanfaat aja. Kita bagi-bagi ke masjid nanti. Kasih sama saya bukunya 1 biji. Ya, terserah yang lain sama saya kasih 1 biji bukunya. Itu ya, ketua kelas ya, sampaikan ketua kelas nanti. Seharusnya harus hadir di ini. Supaya tahu nanti susahnya File nggak hadir. RPS boleh di-share di grup, Ustaz. Gimana Pak? File RPS-nya itu bisa di-share di grup kah? Sudah saya share Pak di ruang chat itu. Ada 4 sheet itu. Di Oh, chat, di di chat. ruang chat. Oke. Kelihatan nggak? Udah download nggak RPS ya? Sudah download ya? Ya, saya sudah. Nah, coba di Oke. share ulang Pak di grup Pak, biar supaya kelihatan yang sudah download. Oh, baik. Saya bantu. Di grup izin bantu Pak Furkan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan sama masalah RPS, putar RPS ini? Ada lagi? Clear ya? Clear ya? Ini ketua kelasnya tinggal di Jabotabek apa luar Jabotabek? Rani. Di Tangerang, Tinggal di Jabotabek apa luar Jabotabek ya? di Serpong, Tangerang. Masih di pulau ini kan? Masih Jabotabek kan? Jabotabek. Ya maksud saya jangan yang mahasiswa S2 ini kan banyak ya. Ada yang di Abu Dhabi ada juga kan.
Saya kalau yang di sini, karena nanti dia yang mengantarkan buku itu ke bagian TU. Kalau dia fisiknya nggak ada di Jabotabek kan sulit juga. Tapi jadi pastikan ya, si Rani ini orang Jabotabek kan? Hah? Nanti sulit Iya, nanti kalau Ustaz. nggak orang Jabotabek, nanti perlu ke kampus juga kan? Karena saya yakin satu kelas ini, ya saya yakin banyak yang non Jabotabek ini kan? Banyak yang bukan di sini ini apanya. Ya mungkin ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua. Masuk PTK ini banyak. Paling banyak di Kalimantan malah. Masuk PTK ini. Ada yang Sulawesi kan. Susah juga nanti kalau dia di Sulawesi gimana ngantarnya. Perkara ngantar makalah masa naik pesawat kan. Kasihan juga kan. Kalau bisa yang dia di Jabotabek. Oke, kalau nggak ada lagi lanjut. Setelahnya kita ke penulisan makalah. Ke penulisan makalah. Nah, ini penulisan makalah. Sesuai peraturan ya dari direktur. Kita yang poin 2 ini ya berarti ya. Ini ya, poin 2 ini ya. Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Template-nya Jurnal Burhan lampiran 2. Lampiran 2. Berarti lampiran 2 yang ini nih. Ini lampiran 1. Nah ini, lampiran 2. Ikuti aja. Seperti ini. Judulnya nanti misalnya Nabi Adam. Begini ya. Konstantia, uppercase, ya ditebalkan. 14 besar hurufnya. Ini miring yang Inggris. Bahasa Arab. Unwanul Maqal bil Lughah Arabiyah itu 16. Size-nya ya. Nah, ini nama penulisnya tadi. Siapa tadi? Pak Muhammad Furqon. Satu lagi tadi Ya, siapa? Apa Rani. saja ini? Satu lagi tadi. Sama Rani tadi. Nah, itu satu lagi yang begini buat. Buat ketua kelas coba dibuat jadwalnya. Jadi profil grup kita nanti itu jadwal teman-teman presentasi. Nah, berarti nomor 1 Pak Furqon tadi dengan Rani. Nomor 2 nanti ya silakan itu profil grupnya ya. Namanya Sejarah Peradaban Islam 1C. Kemudian profil grupnya tadi itu. Ini belum dibuat juga grupnya ya. Nanti buat profilnya itu tadi. Udah Pak, udah dibikin. Tinggal dibikin Sudah profil. dibikin. Oke. Udah. Tinggal profilnya nanti dibuat itu ya. Nah, jadwal teman-teman itu ya. Ya, nanti diedit ya Pak. Kelas ketua kelas. Oke. Rani orang Jabotabek kan? Tinggal di Jabotabek kan? Tinggalnya iya Pak. Cuman asalnya dari Sumatera. Oh, enggak maksudnya sekarang domisili Jabotabek kan? Domisilinya kan? Iya Pak. Oke. Nah, kan ketua kelas ini yang nanti ngantarkan buku atau gimana ada tugas ke kampus kan? Oke. Sampai sini ada ditanyakan masalah penulisan makalah 5 sampai 10 halaman. Jangan lebih 10 halaman terlalu banyak. 10 udah paling banyak. Ini ya, abstrak. Ikuti aja lah ini template-nya ini. Ada yang mau ditanyakan masalah penulisan makalah? Berarti Pak bentuk makalahnya ini kayak bentuk artikel gini ya Pak, kayak jurnal Burhan Iya, ini. iya. Sekarang makalah itu sudah mengikuti yang namanya bentuk jurnal ya. Seorang mahasiswa itu harus submit jurnal sebenarnya kan. Itu sudah dari Kemendikbud. Makanya kita ngikutin peraturan dari Kemendikbud. Nah, ini bentuk yang PTK begini nih. Harapan saya ini makalah ini bisa disubmit jurnal. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang paling penting nanti tesis anda semuanya itu wajib itu. Kalau tesis wajib, kalau makalah mesti kategori sunnah lah ya. Boleh disubmit, boleh tidak disubmit ya. Kalau disubmit dapat pahala, nggak disubmit ya nggak berdosa. Tapi kalau tesis wajib disubmit sampai terbit. Karena kalau nggak terbit, nggak disubmit, tesisnya nanti itu ijazahnya nggak dapet. Nah, syarat untuk mengambil ijazah itu adalah submit jurnal. Tesis itu harus jadikan jurnal.
Nah, bentuk jurnal seperti ini. Tadi sambil belajar buat jurnal. Jadi bentuk jurnal tuh begini. Jadi meskipun dapat gelar MA dia setelah sidang munakosah, tapi saya tesisnya itu nggak dijadikan jurnal, nggak disubmit, nggak terbit di Sinta, ijazahnya nggak bisa diambil. Kemarin ada yang nelpon saya 1 minggu lalu. Dia mau ikut CPNS. Nah sekarang kan lagi buka CPNS ini, masih PTQ. Pak, saya nggak bisa ngambil ijazah, Pak. Nah, Anda sudah submit jurnal belum? Belum. Jadi sudah dapat gelar dia, tapi ijazahnya nggak bisa diambil karena dia belum submit jurnal. Jadi harus submit jurnal sampai terbit. Jurnalnya bukan jurnal abal-abal yang harus Sinta itu ya, Sinta 1, 2, sampai 6 itu. Jadi begitu. Tapi saya kasih solusi. Untungnya kan PNS kan ngelamarnya kan nggak berkas fisik. Jadi ijazahnya bisa diputukan. Tapi tetap aja hard copy-nya itu nggak bisa diambil sebelum submit jurnal. Jadi hanya dikasih fotonya saja. Ya sama aja kalau kita misalnya berkendaraan sepeda motor, kena tilang polisi, meskipun kita mahir, tapi kalau nggak ada SIM tetap aja kena tilang gitu. Meskipun kita mahir, kita berdebat sama polisi kan, Pak saya mahir di motor, tapi kalau nggak ada SIM-nya tetap aja ditilang. Nah, kira-kira begitu ya, Submit jurnal. Sampai sini ada ditanyakan masalah makalah nih, tulisannya. Ada Pak, Clear ya? udah aman. Oke ya, sudah. RPS sudah, baru masuk link. Nah, linknya ini lah, ya udah ya, link nggak usah perlu lagi lah. Baru masuk ke, Saya mau tanya, Pak Ustadz, ya gimana Pak? saya boleh tanya, Ya silakan Pak, silakan. apakah suara terdengar cukup jelas? Jelas, jelas, sudah Ya, berhenti hujan. kalau makalah tadi itu mulkhasnya apakah harus ditulis dalam bahasa Arab juga? Silakan Pak, mau berbahasa Arab, mau bahasa Inggris. Ya. Artinya itu merupakan syarat atau kita tidak bisa? Nah, kalau syaratnya bahasa Indonesia saja. Yang menjadi primernya itu bahasa Indonesia kan. Oh, Paling yang bahasa Arab, bahasa Inggrisnya tadi abstrak tadi itu aja kan. abstrak saja ya. Oke. Ya, baik. Oke, ada lagi Pak? Udah ya, oke. Sekarang kita kontrak belajar ya. Kontrak belajar ini sama-sama kita sepakatin, jangan dilanggar. Karena kalau dilanggar berdampak kepada nilainya nanti nggak keluar ya. Ini tadi edaran. Ah, ini dia. Nah, pas pula nih kita, tepat banget ini kita belajar sejarah peradaban Islam. Nanti sejarah peradaban Islam nanti muncul sejarah namanya nanti Ten Commandment, 10 perjanjian antara Nabi Musa dengan Bani Israel. Nah, ternyata Bani Israel itu melanggar ya. Salah satu kalau melanggar dalam Al-Quran tuh ya kejam sekali Nabi Musa ya, dibunuh ya, atau apa dibunuh. Termasuk Nabi Muhammad juga pernah janji sama orang-orang Yahudi ya, mereka juga melanggar perjanjian, ya dibunuh, kemudian diusir dari Madinah. Nah, sekarang kita buat perjanjian itu juga gitu. Cuma nggak sampai sampai seperti itu. Ya nggak paling nggak keluar nilainya itu. Kalau Nabi Musa Ten Commandment ini Eight Commandment, ya sama-sama kita sepakati nih. Sama-sama kita sepakati. Satu, perkuliahan semester ganjil 2024 dilaksanakan dengan sistem daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini sekarang sudah kita laksanakan ya, daring ini. Jadi sebenarnya sudah enak ya dengan sistem ada teknologi Zoom ini. Ya, dibandingkan dulu sebelum COVID, saya ingat sekali ya, saya hampir 10 tahun sudah jadi dosen nih, 2013. Mulainya daring itu kan 2019 ya, setelah COVID itu daring sampai sekarang. Kecuali S1 ya, satu mungkin masih masih apa? Masih offline karena mereka belum sibuk kerja ya. Pasca ini kan luar biasa padat aktivitas ya. Ada yang apa namanya? Staf staf menteri lah, ada yang staf DPR, staf sus, ada yang pas pampres ya, berbagai macam lah variasi pekerjaan ya. Karena pasca ini kan sibuk. Ada yang artis juga kan, ada yang pejabat juga. Ya dibuat online. Online seperti ini. Ya harapannya itu ya dia bisa ikut kuliah meskipun fisiknya nggak ada di kampus. Kalau dulu kebayang nggak itu 2019 2014 ke bawah, yang dari Kalimantan datang ke Jakarta, yang dari Papua datang ke Jakarta, yang dari Sumatera datang ke Jakarta. Kan dulu gitu perkuliahan. Kalau nggak seperti itu kena di mana boleh sebenarnya sama Kemendikbud. Harus ada harus fisiknya kan.
Ada yang alumni dari Al Azhar nggak di sini? S1 ini? Ada nggak? Ada nggak yang S1 LC di sini? Ada, Ustaz. Ada. Atau Ada, yang S1 di luar negeri ada nggak? Yang ada, bukan Ustaz. di Indonesia? Ada. Ada, Ustaz. Siapa? Dari Ada mana dulu? dari Dari Al mana? Azhar. Al Azhar, oke. Boleh Nah, nggak kita kuliah di Indonesia? Kuliah di Al Azhar tapi basic Indonesia? nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah itu makanya keren di PTIK ini. Jadi nggak ada lagi alasan sebenarnya nanti kalau nggak masuk kan. Kebayang nggak itu yang dia dari Indonesia ke Al Azhar naik pesawat, ongkosnya berapa, ngekos lagi di sana, luar biasa itu. Makanya online ini mau dia di Amerika, mau dimanapun dia kan bisa. Jadi bagusnya online itu seperti itu ya. Tapi jangan lagi dicari alasan yang menjadi sok-sok sibuk sehingga nggak bisa kuliah. Kalau dulu sebelum online itu ada aja alasan mahasiswa ya, Pak saya sibuk, ada yang nggak bisa hadir fisiknya. Mesti kita maklum lah ya, kena sibuk. Kalau sekarang sudah dibuat dengan teknologi canggih Zoom, kalau ada lagi alasan sibuk saya bingung juga itu gimana. Yang dulu saja yang dia datang dari luar Jabotabek ngekos lagi kan, perlu biaya yang lebih besar dibandingkan online kan, karena biaya kos itu kan lumayan, living cost selama hidup di Jabotabek kan. Nah, ini kalau lah udah Zoom begini, nggak hadir juga atau sibuk kan. Tapi kita kasih solusi. Ada nanti jatah, ada jatah. Nanti kita baca ya. Nomor 2, kehadiran mahasiswa harus mencapai 12 kali dari 16 kali pertemuan. Setiap kehadiran memiliki poin nilai sesuai dengan rumus penilaian. Nah, jadi meskipun sudah online ini, ya tetap kita kasih keringanan sama pasca ini 4 kali libur. Nah, sesuaikanlah. Yang punya travel, mau mutawif dia, ya silakan diatur waktunya 4 kali libur. 4 kali libur, sesuaikan dia. Yang dia mungkin sibuk, sering keluar negeri, silakan. Jatahnya 4 kali dari 16 kali. Jadi kalau dia nanti 5 kali nggak masuk, sudah dipastikan nilainya tidak akan keluar. Sudah pasti tidak akan keluar. Caranya gimana Pak? Bapak kok ketahuan? Ini saya rekam ini. Saya rekam, nanti saya upload ke YouTube saya nanti. Jadi kalau ada yang komplain, selalu ada yang komplain itu kenapa nilai nggak keluar. Coba Anda tunjukkan ada nggak Anda hadir di sini. Kehadiran bagi saya itu yang dia aktif kamera, ya. Mulai dari awal sampai akhir. Kalau dia bisa nggak tunjukkan, dia nggak hadir ya nggak bisa lagi komplain. Saya semuanya beda data. Nanti saya upload ke YouTube ini. Ini kan saya rekam ini. Kapan dia nanti memang betul hadir apa tidak kan ada menit-menitnya. Oke? Nomor 3, kehadiran nilai dari sejak mulai program sampai selesai tetap mengaktifkan monitor ya selama program berlangsung. Nah, itu dia. Jadi yang dikatakan kuliah itu yang dia aktif kamera. Kalau kuliahnya nggak aktif, tapi dia masuk ke ruang Zoom, tapi dia nggak aktifkan kamera, sama doang itu nggak kuliah. Ya kita nggak tahu apakah dia memang lagi apa. Bisa jadi dia lagi mandi, apa lagi sibuk atau lagi mangga. Lebih baik gunakan 4 kali jatah libur. Lebih baik begitu. Gunakan 4 kali jatah libur. Karena kalau ada satu orang yang nggak aktifkan kamera, itu bisa jadi virus. Saya sudah pengalaman sekali ya, jadi satu virus. Jadi gara-gara dia nggak aktifkan kamera, jadi temannya ngelihat nggak aktifkan kamera, dia juga nggak aktifkan kamera. Nah, hari kedua, pertemuan ketiga, ujung-ujungnya nanti tinggal saya sendiri aktif kamera. Yang lain nggak aktif kamera. Jadi saya sendiri kayak kuliah jadi akhirnya. Nah, itu pengalaman saya. Saya 10 tahun lebih, hampir 11 tahun jadi dosen. Pahamlah dengan berbagai alasan mahasiswa ya. Gara-gara satu, dua, dari dua jadi tiga, dari tiga jadi kayak snowball, bola salju ya. Ujung-ujungnya dari 20 ini kita, yang aktif kamera nanti saya, paling ketua kelas, yang itu ya, tiga, yang lainnya pada ngaktifkan kamera. Mereka ngapain? Nggak tahu juga ngapain. Bisa jadi dia lagi tidur kan, atau bisa jadi lagi nggak tahu kita. Nah, lebih baik kalau memang sibuk, yang tidak bisa dihindarin, nggak usah ikut kuliah dia. Karena ada jatah libur 4 kali. Itu jadi solusi paling jitu gitu. Sudah dirembukkan semua dosen-dosen dan pimpinan ya. Lebih baik supaya tidak jadi virus, tidak usah ikut kuliah, karena ada jatah libur 4 kali. Daripada jadi virus. Tapi tetap izin sama saya, Pak. Saya lagi ada kesibukan, nggak apa-apa. Penting jatahnya 4 kali. Daripada dia nggak aktifkan kamera, ya jadi apa? Jadi virus bagi teman-teman ya. Itu yang poin 3.
Poin 4, ya pakaian sopan, tidak benarkan melakukan aktivitas nyetir, ngasuh anak, makan sejenisnya. Ya kita patokan ya mahasiswa sebelum COVID ya, ada yang sudah berumah tangga juga, punya anak, ninggalkan anak ya, yang dari Sumatera, yang dari Papua demi kuliah. Sekarang kalau alasan Pak saya punya anak, aduh saya nggak terima lagi. Dulu bayangkan dulu sebelum COVID, bayangkan itu meninggalkan istri, meninggalkan anak, namanya tugas belajar. Ada namanya ASN itu namanya tugas belajar. Itu fisiknya harus hadir di Jabotabek, di Jakarta. Nah, sekarang kalau alasan ngasuh anak ini, ya lebih baik kita digunakan libur yang 4 waktu itu. Dalam mobil boleh Pak, boleh. Yang penting jangan dia yang nyetir. Ya kalau dia misalnya punya supir, misalnya baru dari bandara, ya silakan saja. Yang penting bukan dia yang nyetir. Jadi dalam mobil dia kuliah nggak apa-apa. Yang penting bukan dia yang nyetir, ada supir dia. Ya, 5, semua aturan perubahan seperti makalah, presentasi, kantin kelas, durasi presentasi sekitar 10-15 menit. Ini diatur lah sama makalah ya. Nanti minggu depan Pak siapa tadi? Rani dan temannya, cobalah diatur 10 sampai 15 menit. Terserah kalian lah berapa menit ya. Yang penting kelasnya aktif, jangan sampai nanti mati di tengah jalan ya. Jadi karena nggak ada diskusi, diam-diaman semuanya. Kalau ada diam-diaman semua ya kita selesaikan saja, selesai kan. Atau saya nggak tahu apa punya telepati ilmu laduni, jadi diskusinya pakai hati ke hati nggak tahu juga saya ya, pakai ilmu laduni. Pokoknya dia harus aktif lah selama 1,5 jam itu ya diskusi. Ya, kalau nggak aktif ya selesai kuliahnya. Ketua kelas aktif. Ini tolong saya ketua kelas sebagai backup file saya. Nah, saya ini kan punya tugas juga sebagai dosen itu namanya BKD, beban kerja dosen yang harus saya laporkan setiap 1 semesternya ya ke Kemendikbud. Nah, karena kan semuanya sudah satu sistem, satu pintu ya. Saya tetap merekam, saya tetap juga mendokumentasikan, tapi sebagai backup file saya itu saya minta tolong ke ketua kelas tadi. Rani, mana Rani tadi? Nah, jadi setiap Saya sesi Pak. nanti sesi apa absen, tolong difotokan saja ya. Nanti kirim ke saya atau kirim ke grup. Jadi backup file saya ya. Ya, Tolong Pak. dikirim ke grup ya. Difotokan saja di screenshot gitu. Itu Oke, ketua siap kelas ya, Pak. aktif terus. Dosen menerangkan hadir, memberitahu TU bahasa. Oke, ketua kelas ini kan sebagai pengganti saya. Jadi begini, kenapa dosen nggak boleh banyak bicara? Nah, ini kita bahas sedikit sejarahnya. Ini kan namanya akademik. Jadi sistem pendidikan itu ada dua. Satu sistem ala Timur Tengah, satu sistem ala Barat. Tapi yang diakui dari Sistiknas dari dulu, sekarang ala Timur sudah diakui ya, tapi belum dominan seperti sistem ala Barat. Ini namanya akademik ya, makanya gelar akademik. Ada SPD, ada MAG, Master Alam Gaib ya, ada SAK itu kan gelar akademik. Ya. Akademik itu berasal dari kata akademia dulu. Sebelum Masehi ini. Yang cetuskan itu namanya Sokrates. Kemudian dilaksanakan oleh muridnya namanya Plato, namanya akademia. Jadi Sokrates ini ingin yang namanya pendidikan itu tidak dari yang namanya guru saja. Atau pusat dari pengetahuan itu adalah guru. Atau kalau sekarang bahasanya kayak alat pesantren itu kiai. Jadi yang namanya santri, yang namanya murid itu nggak boleh yang namanya ya menyanggah ya pernyataan dari seorang kiai. Kalau menyanggah sul adab itu kan alat pesantren itu. Karena dia merujuk kepada satu buku ya. Kalau misalnya menyanggah kan sul adab. Nah, tapi berubah dia. Nah, itu kan dari top to bottom. Nah, akademik ini beda dia. Bottom to up. Jadi dari mahasiswanya yang aktif, justru dosennya dari aktif mahasiswa itu dapat ilmu baru gitu. Kira-kira begitu deh. Nah, disebut dalam bahasa Yunani ya, Sokrates ini disebut namanya maiotika. Maiotika itu namanya teori ibu hamil. Nah, jadi yang mengeluarkan anak itu seorang ibu yang hamil. Bidannya itu dosen. Itu yang hanya memandu aja. Yang lebih aktif ya untuk melahirkan itu seorang ibu tadi itu. Tapi bedanya kita mengeluarkan yang hamil tadi itu otak kita itu. Mengeluarkan anak ya dari otak kita itu. Makanya kata Sokrates, saya nggak bisa ngajar. Saya hanya bisa membuat mereka berpikir. Just that main thinking saja. Jadi bisa membuat mereka berpikir. Nah, makanya dosen dia paling banyak bicara di awal pertemuan ini saja. Kontak belajar. Pertemuan kedua sampai selanjutnya nggak perlu banyak. Ya, cukup saya serahkan ketua kelas saja nanti yang mandu.
Nah, itu dia sejarah mayotika. Karena itu yang sistem sistem diktas ya, sistem pendidikan nasional. Ya dosen itu nggak boleh banyak kali bicara. Dia paling menyimpulkan dari hasil diskusi, ya 5 menit dia simpulkan 10 menit dari hasil diskusi, ya itu tugas dosen. Karena akademia kan, sistemnya teorinya mayotika, ibu hamil, ya cuma membuat mahasiswa bisa berpikir, mengeluarkan ilmu, yang dosen juga bisa dibantah di situ, bisa dikritik di situ. Tidak seperti kiai, ya, yang tidak boleh dikritik, nggak boleh kritik. Kalau dikritik malah sul adab. Apalagi dalam dunia ketarekatan. Kebetulan saya dulu disertasi saya masalah tarekat dulu. Tarekat Naksabandia, Polidiyah, Jalaliyah. Kalau kita kritik mursyidnya, kita sudah dikeluarkan dari apa? Sul adab itu namanya. Nggak bisa. Nah, itu sistem ala pesantren ya. Kritik Habib boleh nggak? Hah? Nah, itu kan gara-gara itu kita lihat ya. Sekarang kan kritik Habib nggak boleh ya. Saking ketakutan-ketakutan. Boleh nggak? Ngeritik keturunan Rasulullah. Nah, ini kan jadi diskusi panjang. Kalau dalam akademia boleh. Kalau dalam ilmu-ilmu Timur Tengah nggak boleh. Sudah ada. Apalagi Tibyan fi Hamlil Quran nggak boleh. Nah, kalau kita kuliah harus dikritik. Dosen juga harus dikritik. Oke, selanjutnya penyelenggara kuliah nanti ketua kelas ya. Saya nanti kedua ketiga nggak banyak bicara. Ya, Pak. Cuma ikut aktif. Cuma saya membaca dari makalah apa mahasiswa. Kemudian saya balikan revisi. Nanti mandu terus. Ya, ketua kelas. Ada 8 hal-hal diatur. Kalau di masing-masing jadi ada 8 yang undang-undang gitu ya. Ada 8 poin yang harus kita sepakati semua. Oke, sepakat Oke, semuanya Bro, Pak. ya. Kontrak belajar kita ya. Siapa? Oke. Nah, kalau sepakat sudah kita ketok palu. Nah, kalau yang melanggar pasti nilainya ya nggak keluar dia. Ataupun kalaupun keluar nanti kita kasih solusi. Ya pasti dia lebih ekstra ya. Mungkin tugas atau apa ya. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau keluar ya japri saya nanti ada tugas atau apa nanti ekstra. Serasa ini ya untuk ini pertemuan ini kan kita kan sampai jam 6 kurang lah, Ya, jam 6 kurang 17.45. 15. Ya, apa namanya? 17.45 ya. Ya, 17.45. Jam 5 ya, 6 kurang lah ya. Masih ada banyak waktu ini. Apalagi yang mau ditanyakan kira-kira? Kontrak belajar ini, terus makalah ini, RPS ini. Udah? Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang dipertanyakan, nah kita saling kenal mengenal dulu. Saya mau tahu nih, sesibuk apa teman-teman ini. Ya, saya tahu ya, saya tandai. Mana tahu ada yang stafsusnya Jokowi kan nggak tahu juga saya. Pak, saya selalu mendampingi Jokowi, Pak IKN sibuk. Nah, itu mungkin bisa. Oh Pak, saya Direktur BUMN Pak. Yang mungkin saya nggak bisa Pak. 1 detik pun meninggalkan. Nah, itu mau saya tahu dulu. Mana orangnya. Ya, kalau misalnya juga pendidik kayak saya juga kalau sibuk, saya juga pendidik. Pendidik paling tertinggi dalam dunia pendidikan itu pasti dosen. Kalau mesti di bawah dosen juga sibuk, berarti saya juga sibuk gitu, kira-kira begitu. Kalau dia pendidik ya, beda kalau yang non pendidik. Pendidikan paling tertinggi itu kastanya dosen kan, apalagi paling tertinggi, dosen musrik. Kalau misalnya mirip kayak saya juga pendidik, dia sibuk. Saya kan nggak sibuk, banyak waktu kan. Berarti itu disibuk-sibukkan sama dia. Joti Azah, ada Joti? Tanggal 25 ya. Hadir, 25. Ustaz. Mana Joti? Joti mana orang? Mana? Nggak ada orangnya. Mana? Coba bilang ada dulu. Tak hadir ya? Ada. Joti Asa. Oh ini. Hadir, Ustaz. Oke, Joti Azhar Nipa. Oke, S1-nya di mana? Unida, Ustaz. Unida apa tuh? Universitas Unida Gontor. Gontor. Oh, dulu ISID ya. Oke. Sekarang apa aktivitas? Ngajar, Ustaz. Oh, ngajar. Bukan dosen kan? Nah, ya berarti bisa hari Rabu. Jadi alasan kan?
Jatah libur 4 kali nggak apa-apa. Kayaknya dosen bisa saya atur waktu ini. Oke, Joti hadir. Muhammad Saad ada? Ya, Pak, hadir. Oke, Hadir S1 saya. di mana, Pak? Di PTQ, Pak. PTQ. Sekarang Kemarin. aktivitas apa, Pak? Apa? Ah, nganggur tadi Aktivitasnya apa? apa sekarang? Ini Hah? ngabdi di masjid. Saya udah pensiun. Udah nggak kerja Oh, lagi, berarti ngabdi. nggak sibuk, Pak ya? Nggak sibuk Ngabdi ya, di bisa masjid. diatur kan? Ngabdi di Rabu masjid. bisa ya? Ngabdi, ya. Ya, Rabu bisa, Pak. Oke. Punya masjid apa gimana ya? Yayasan gimana, Pak? Enggak, itu dulunya saya ikut ngebangun gitu. Kali sekarang udah nggak kerja Oh. lagi, jadi bantu-bantuin aja. Gelar SH ini di kampus lain, apa di PTQ? PTQ 2023 kemarin nih anak saya yang bikinin ini nama Esa ya biasanya malu. Karena SH Di itu sarana hukum kan? Di PTQ ya, sudah hukum ya emang PTQ. SH gelarnya? Saya nggak tahu juga. Bahwa memang SH gelar di hukum. I-nya udah dibuang Pak sekarang. Oh iya, Iya, dibuang. Saya di sini lulusan tahun 2023 kemarin. 23 ya. Ya, Muhammad Khairul Rijal, ada? Hadir Ustaz. Oke, S1 di mana, Pak? Ya, Ustaz. S1-nya di mana? Satu di Universitas Darussalam, Ustaz. Universitas Darussalam Gontor juga ya? Iya, Ustaz. Sekarang apa aktivitas? Sekarang ngajar di boarding, Ustaz. Oh, pendidik juga sama kayak saya juga berarti kan? Nggak sibuk. Rabu bisa ya? Insya Allah bisa, Ustaz. Oke. Muhammad Afdol. Hadir Ustaz. Mana Muhammad Afdol, Hadir Muhammad Ustaz. Afdol. Hadir Ustaz. Oke, ya, Pak Afdol. S1 di mana, Pak? Di Sumatera Ustaz, di Aceh. Saya. Apa Ya, itu? di Stai, Win Stai, Stai. Stan. Sekolah Tinggi Agama Islam Agama, Negeri. ya, Jamiatul Tarbiyah. Negeri. Masih swasta. Oh. Sekarang fisik ada di mana? Aceh apa di Jabodetabek? Di Aceh Ustaz. Aceh. Oke, kan? Kelihatan Aceh kan? Nah, untung ada Zoom ini bisa jadinya. Apa sekarang aktivitas? Mengajar di pesantren Ustaz. Oh, bisa banget lah pesantren ya. Insya Pesantren. Allah. Iya. Pemilik apa pendidik aja di situ? Eh, Pemilik juga. Oh iya, sama. Saya juga punya pesantren ya. Santri saya sekarang ada 30 ya di malah pesantren saya Sumatera. Jadi kalau pemilik, apalagi pemilik bisa diatur, Pak. Kita bilang hari ini libur bisa libur ya. Jadi nggak ada alasan Iya, Rabu tuh nggak hadir ya. insya Karena Allah. saya juga pemilik juga. Insya, Oke ya, Pak Abdul ya. Rabu bisa ya. insya Allah Ustaz. Muhammad Ali Asyari ada? Muhammad Ali Hadir Ustaz. Asyari. Muhammad Ali Asyari mana dia? Hadir. Oke ya, silakan Pak Ali dari mana S1? Saya PTQ. PTQ. Nah, sekarang apa Pak aktivitasnya? Sama ngajar juga Ustaz. Oh ngajar, hampir semua ngajar. Sama-sama pendidik kita semua ini ya. Bisa diatur Pak ya? Oke. Rabu ya? Insya Allah. Jangan insya Allah tuh harus bisa diatur Pak. 4 kali jatah libur. Ya, Insya Allah 4 Ustaz. kali jatah libur. Baik Ustaz. Muhammad Azhar Fuadi ada? Ada? Muhammad Azhar Fuadi. Oke, dari mana? Nggak dengar suaranya. Aduh, S1 di mana Pak? Nggak ke, suaranya nggak ada suaranya. Apa tuh? Kedengaran nggak? Apa saya nggak kedengaran? Tidak terdengar. Nggak Nggak dengar. kedengaran. Coba itu apa Terdengar mute itu Ustaz. mungkin. Coba diaktifkan apanya? Voice-nya. Nggak dengar. Nggak Ya, ada kedengaran. problem itu. Iya. Suara tidak terdengar. Pak, dikenalkan diri dulu, harus tahu semua teman-teman ini. Udah kalau nggak kenal.
Halo, udah bisa suaranya? Udah bisa, udah kedengeran belum, Ustaz? Ah, udah ada kedengaran. Ada S1 di mana? S1-nya di Unida Gontor, Ustaz. Oh, berarti berapa orang tadi orang gontor? 3 orang ya? Ini satu angkatan semua. Beda-beda mungkin, Ustaz. Kenal nggak tadi sama apa tadi yang Unida tadi? Siapa tadi? Sama Ya, Khairul Rizal Abdul, kenal, Abdul. kakak kelas dulu di Unida ya. Oh ya, tadi yang siapa tadi? Abdul apa Syari tadi yang Unida? Khairul Rizal itu, Ustaz. Oh, Rizal. Satu angkatan sama Rizal. Dia kakak tingkat di Unidanya. Oh, tingkat. Sekarang apa aktivitas? Ngajar, Ustaz. Oh, ngajar. Bisa lah ya. Di mana ngajar? Di Tangerang, Ustaz. Santren juga. Santren. Pemilik apa pengajar di situ? Pengajar aja, Ustaz. Oh, pengajar. Ya, bisa diatur ya. Insya Allah, Ustaz. Pengajar ya. Furqon Al-Faruqi. Ya, hadir. Furqon. Ustaz. Ah, Pak Furqon S1 di mana, Pak? Saya S1-nya ini agak beda dikit nih ya. Saya Di di mana, Pak? Teknik Fisika ITB. Di ITB, Pak ya? Iya, Teknik Fisika. Oh, fisika tahun berapa itu, Pak? Oh, saya udah senior sekali ya. Saya masuk 86. Tapi Sama saya Habibie hobi ketemu nggak? Sama dengan Habibie? sejarah ya, hobi. Jadi buat Sama saya ini Habibie ketemu nggak, Pak? Sama bagaimana? Presiden, sama Habibie ketemu nggak? Sempat Presiden ketemu, tapi Indonesia. kan beliau sudah jadi menteri. Oh, Mas dia kan dari ITB juga kan dulu kan? Iya, Pak Habibie kan? tapi beliau kan itu di angkatan 60-an, jauh Pak. Oh, Kami jauh ya. 80-an. Lebih jauh Iya, ya. Siapa kira-kira Pak yang ITB tokoh yang ada sekarang di Indonesia ini? wah sebenarnya Tokoh banyak nasional. sih ya. Hah? Tapi dalam konteks apa Pak? Karena tergantung Ya juga tokoh ininya. nasional, tokoh dalam konteks apa aja? Tokoh nasional. Kalau sekarang tokoh nasional yang mungkin sedang in ya, itu ada apa namanya, yang di bidang ini, di bidang material science, Profesor Brian, itu termasuk yang terbaik. Nah, kebetulan adik kelas saya juga itu. Oh, iya. Tapi itu di apa di akademik banyak dikenal ya. Terus Profesor hubungannya apa Brian. ngambil ilmu Quran tafsir Pak dengan fisika nih? Kenapa ngambil iktab? Jauh Iya, sekali ya. Antara saya langit dan memang bumi. sudah lebih separuh atau mungkin ya lebih separuh umur saya menekuni dakwah Quran. Karena dulu saya pernah bertalaki Al-Quran secara ini apa belajar ke secara talaki dengan syarat bersambung sampai ke Rasulullah jauh sebelum saya masuk ITB. Jadi sebelum saya masuk ITB saya sudah dapat sedikit madrasah, kemudian juga Al-Quran. Tapi karena saya lulus di ITB, maka saya menekuni dunia teknik engineering sampai saya jadi profesional. Tapi alhamdulillah saya dimudahkan Allah untuk menekuni Al-Quran, dakwah Al-Quran, dan makanya kemudian saya ingin meneruskannya dalam bentuk yang lebih formal. Gitu Pak. Ini metodologi penelitian pun berbeda juga Pak. Dari Bapak dulu fisika, dengan sekarang kita Ya, ini rumpun ilmu humaniora. Jadi harus memang ekstra lebih ya mempelajari ilmu humaniora ini. Dulu kan mungkin di ya, fisika, saya mungkin kira metodologinya bukan humaniora ya. Kita ini rumpun ilmu humaniora namanya, Quran tafsir. Karena Quran ini kan bahasa. Secara rumpun ilmu namanya ilmu humaniora nih. Jadi metodenya berbeda sekali dengan ya. sains ya. Kalau ilmu humaniora ini Pak, Tapi saya dalam kira Al-Quran bisa ini, dikombinasikan Pak. Nah, ya makanya coba dibaca-baca saya ilmu kira bisa humaniora. dikombinasikan. Nah, saya cuma mau ngabarkan ya, karena kan saya selain sejarah peradaban Islam di PTK juga medpen juga. Nah, dalam ilmu humaniora ini, kadang kita banyak terkejut ya, karena ini ilmu humaniora, namanya sudah humaniora kan, ilmu-ilmu tentang kemanusiaan. Salah satu ilmu kemanusiaan itu adalah bahasa, dan Al-Quran itu ada bahasa. Jadi bisa semua orang mentafsirkan, tidak hanya orang yang paham Al-Quran. Nah, itu ilmu humaniora. Selama ini kan kita di framing nih, yang bisa mentafsirkan Al-Quran itu hanya orang-orang yang kuliah di Timur Tengah. Kan begitu. Karena mereka paham bahasa Arab, tidak. Ilmu humaniora itu berbeda seperti itu. Nah, nanti kita belajar medpen, ya, bukan sejarah peradaban Islam. Kenapa seperti itu? Karena ilmu humaniora, rumpun ilmu humaniora, tergantung di mana di S1-nya dulu. Apakah di S1-nya di Timur Tengah, atau S1-nya dia dulu di Barat. Karena yang namanya ilmu humaniora ini, semua orang bisa berpendapat.
Dan pendapat setiap orang itu bisa jadi betul, bisa jadi salah. Ya, ya. Apalagi ilmu humaniora, kecuali fisika. Fisika jelas dia 1+1 2. Dia apa namanya ya pasti ya. Ilmu pasti dengan ada ukurannya. Kalau kita ilmu yang Al-Quran ini meskipun dibilang qot'i, tapi yang namanya bahasa itu ya bahasa apa ya? Bahasa itu relatif tergantung orang mendengarnya gimana. Itulah bahasa itu. Bahasa itu dia nggak bisa pasti dibilang. Tapi bahasa yang mau bahasa. Terus Pak, kalau nggak pasti gimana? Bisa jadikan pasti bisa. Bertanya ke mana siapa Pak? Ya sama Allah langsung. Masalahnya bisa nggak kita tanya sama Allah kan begitu jadi ilmu humaniora ini. Oh Pak, ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia juga begitu. Dan manusia itu punya celah untuk ada kesalahan. Itulah namanya maksum tadi ya. Kalau dalam dunia Islam namanya maksum. Dalam dunia kekristenan namanya apa? Apa dalam dunia Kristen? Dalam kajian metodologi Kristen apa namanya maksum? Invibility. Jadi paus itu invibility sama kayak Nabi Muhammad dia. Nah, itu framing kita. Tapi yang tahu bahasa itu pasti itu yang pemilik bahasa. Siapa pemilik bahasa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja. Pemilik bahasa. Masalahnya bisa nggak orang langsung ngobrol sama Allah? Apa sih maksudmu nih ya Allah gitu. Kan gitu. Apa sih maksudmu nih Allah? Kan nggak tahu. Kita tahunya dari ulama-ulama gitu. Jadi intinya itu ilmu neuradi banyak mengejutkan kita. Jadi jangan heran ketika ada orang tafsirkan agak menyeleneh dia, ya namanya ilmu humaniora, begitu ilmu humaniora. Yang namanya ilmu humaniora semuanya bisa benar. Selama yang dia merujuknya kepada manusia, kecuali dia merujuk kepada Tuhan langsung. Masalahnya tak ada manusia yang bisa ngobrol sama Tuhan, kira-kira gitu. Nah, jadi mapnya sangat jauh berbeda, Pak, dengan fisika ya. Ya, Yang jelas betul. ada tolak ukurnya, ada ukurannya 1+1 2, 2+2 4, nggak usah dibantah ya. Nah, kalau ilmu bahasa itu ya begitulah ilmu bahasa. Bisa Paham berubah-ubah, saya. Pak. Ya. Di Terima tempat kasih. saya Sumatera, Pak, kalau kita Ya. bilang apa? Kalau di Pulau Jawa jadi kotor gitu, kira-kira gitu. Di Pulau Sumatera bahasanya begini, saya orang Sumatera ya. Tapi kalau kita bilang di Pulau Jawa bisa jadi kotor gitu. Nah, itu ada bahasa-bahasa begitu. Jadi bahasa begitu dia. Baik di satu tempat, tapi tidak baik di tempat lain. Nah, itu kalau bahasa kan kira-kira gitu kan. Ya. Baik di Sumatera dengar, tapi di Jawa itu kasar banget gitu. Ketika kita gunakan bahasa Sumatera ini ke Jawa, ya, bahasa kita bahasa Mandailing ya, itu buat orang marah misalnya. Marah banget. Kira-kira begitu. Ada juga mungkin bahasa Jawa yang nggak tepat juga di Sumatera gitu. Ada mungkin bahasa Papua, ini namanya bahasa kan. Ada Betul, betul. kira-kira begitu itu ilmu humaniora. Ya. Terima kasih, Pak. Yusron pahami. Kesibukan apa sekarang, Pak? Bagaimana? Kesibukan apa sekarang? Saya menekuni ya dakwah Al-Quran, jadi memberikan kajian. Umumnya itu Berarti di bisa, Pak. ya, Kamu hadir bisa ya, bisa ya? diatur. Ya, sama. Muhammad Yusron Fahmi. Yusron Fahmi ada? Oke, Pak. Assalamualaikum. Salam. Di mana S1, Pak? S1 di Stai Al-Aqidah Al-Hashimah. Di mana itu? Jakarta? Itu di mana? Oke. Stai Al-Aqidah Al-Hashimah Jakarta. Oh, Jakarta. Di posisi di mana Jakarta itu? Alhamiyah itu. Di dekat Matraman, Jalan Kayu Manis. Hutan kayu ya? Hutan kayu kan? Bukan, Jalan Kayu Manis. Kayu manis ya? Oh. Jalan Kayu Manis. Sekarang apa aktivitas? Aktivitasnya itu di lembaga tahfiz gitu. Di pesantren lah. Oh, bisa lah ya. Pemilik pesantren apa Sama pengajar? pengajar. Pengajar. Oh, bisa diatur waktu ya, Rabu ya? Insyaallah siap. Nailul Muna Al-Malik. Hadir Ustaz. Nailul Muna. Hadir Ustaz. Silakan. S1 di mana? Di Unida Gontor Ustaz. Banyak orang kontrol ya. Tadi Khairul Rijal. Kemudian siapa lagi tadi? Ada Azhar. Jaki. Kenal? Sama Azhar kenal tadi? Si apa nih? Azhar Fuadi kenal? Ya itu ya, seangkatan wisuda Ustaz. Satu angkatan. Satu kelas lagi ya mungkin? Oh enggak, bukan. Oh, enggak.
Baru Khairul Rijal kenal dulu. Enggak. Enggak juga. Di Unida itu mahasiswa dia dipisah apa gabung? Misalnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuannya dipisah, Ustaz. Oh, dipisah. Berarti satu kelas tuh perempuan-perempuan semua, laki-laki semua gitu. Oh, iya. Sekarang kesibukan apa? Belum ada kesibukan, Ustaz. Oh, apalagi ada kesibukan, berarti hari Rabu bisa hadir ya? Sangat bisa, Ustaz, insya Allah. Nandang, Sutisna, Nandang. Ya, Pak Nandang, mana nih orangnya nih? Oh, ini orangnya coba. S1 di mana, Pak? Stit Alamin, Ustaz. Al-Amin, di mana coba? Di Bintaro. Stay Al-Amin. Stit. Di Stit, apa Sekolah namanya? Tinggi Salah Ilmu satu, Tarbiyah dia. iya. Salah satu pengajarnya dari Profesor Dokter ini apa? Sehu. Oh, iya, iya, iya. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Berarti ada juga tuh yang apa? Pak Ajis juga ya, bukan? Pak Ajis. Kan Pak Stit Jis. juga dia. Nggak kenal. Oh iya. Iya. Sekarang aktivitas di mana? Aktivitas saya tinggal di Bogor, Gunung Sindur. Huh? Gunung Sindur, saya di pesantren juga. Punya pesantren? Enggak, saya guru. Oh, guru. Oh, bisa ya. Rabu bisa ya, berarti ya. Nah, kan nih pas bentrok banget nih sekarang aja lagi rapat, Ustaz. Tapi dari yayasan sih ya kalau misalkan nanti pas presentasi silahkan mundur ke belakang seperti itu. Kalau sibuk Anda ngapain kuliah sih ini juga. Itu sampai Ya 16 ini pertemuan gitu. 16 pertemuan jadwal enggak dari bisa ini. yayasan. Nanti saya sampaikan nanti. Ada jatah 4 kali libur, Pak. Dari 16 Ya. pertemuan itu ada 4 kali jatah untuk libur untuk mahasiswa pasca. Tapi kita ikutin kok. Saya ikut nanti. Nah, jadi Rabu bisa hadir, Pak ya? Bisa. Oke. Baik, Ngakan Ketut Budiarsa, ada. Ya, ya Tat, saya Tat. Orang Tat. Bali, Pak ya? Bapak Bali, kalau Ibu Sukabumi, kalau saya lahir Jakarta. Jadi namanya pakai nama Bali, Tat. Sekarang ini di mana, Pak? Bali apa Jakarta? Saya di Jakarta, Jakarta Timur, Halim. Oh, di Halim. Ya, di Halim. Tat. Alhamdulillah. S1 di mana dulu, Pak? S1 di Universitas Suropati di Cawang, Tat. Ekonomi. Oke. Ya. Kemudian kesibukan apa sekarang, Pak? Sibukan usaha, Tat. Usaha Apa itu? Usaha apa tuh, Pak? properti, Tat. Oh, bisa pemilik usaha lagi, Pak kan? Oh, kalau ada pengusaha Ya. udah bisa diatur, Pak ya. Iya, iya. Bisa, Pak ya. Rabu bisa, Pak ya. Bisa, salah. Iya, apalagi pemilik usaha ini tinggal yang ngatur bosnya gitu, Pak kan? Ya, ya, Jadi Tat. bisa diatur, Pak. Hari Siap, Rabu siap. jadi harus hadir, Pak ya. Ya, salah. Ini masalah Al-Quran ini harus apa kita nih betul-betul nih Al-Quran nih kan hadir. Ya, ya. Ya, Tat. Nikmat apa nih? Nikmat Sabli. Hadir. Hadir Ustaz. Nikmat Sabli ya. Riau, nah ini Riau nih. Mana S1, Pak? Kepulauan Riau. S1 di mana? Riau juga. Di Al-Azhar. Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Kairo ya. Dulu sekarang boleh nggak kalau misalnya kita mau kuliah di Al-Azhar, fisik kita di Indonesia tapi kita nggak pergi ke Al-Azhar, Zoom gini boleh nggak? Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh, harus ke sana kan? Iya, harus kan. Berarti udah keren ini PTIK ini luar biasa kan? Boleh kita nggak ke Jakarta, yang penting Zoom, luar biasa tuh. Oke, sekarang kesibukan apa? Sekarang ngajar biasa Ustaz. Di pesantren.
di apa di masjid ngajar-ngajar ngaji gitu. Di Riau. Ya, di Kepulauan Riau, bukan di Kepulauan Riau, Riau. Ustaz, Oh, di ada Kepulauan Riau, Riau. ada Kepulauan Riau ya. Kalau Kepri itu yang dekat Ya, laut, yang laut ada ya, Riau, dikelilingi ada laut ya. Kepulauan Riau. Iya. Ya, Di mananya itu beda Kepri, di mananya? provinsi. Iya, di Kepri di mananya itu? Di Batam apa bukan? Kabupaten Natuna, di Kabupaten Natuna. Natuna. Oh, Laut Cina Selatan. Ya, antara Oh. Malaysia dan Oh, Malaysia. batas Malaysia ya. Sinyal bagus sana, sinyal. Kurang Bagus lah ya. kurang jelas Ini kita. ini langsung di Keprinya nih. Ya, ini lagi di Kepri, Oh, lagi di berarti bagus Natuna. sinyalnya ya. Bagus sinyalnya. Oke. Bisa Pak Rabu ya? Kan pengajar kan? Bisa, bisa. Bisa Rabu ya. Kalau bisa hadir. Nora Sikin. Nora Sikin. Hadir Ustaz. Baru dia. Oh, iya. S1 di mana dulu? S1 di PTIQ Ustaz. Oh ya, saya belum tanya S1-nya jurusan apa dulu. Kayak tadi kan unik ya, tadi fisika. Nah, ini Anda apa ya? S1-nya apa dulu? Saya Mantap ya, Pak. S1-nya IAT Ustaz. Oh, kalau IAT udah nggak apa lagi ya. Udah familiar lah ya. Metodologinya pun udah familiar kan. Yang tadi yang fisika yang luar biasa. Ada yang kemarin atau 2 tahun lalu dokter gigi. Suami istri itu luar biasa juga. Dokter gigi. Nah, kan nggak nyambung juga itu. Nah, itu harus ekstra dia metodologinya harus paham, dipelajari. Dokter gigi, berdua ada dokter gigi. Memang PTK ini yang khusus ilmu Quran tafsir ini ada juga yang aneh Pak. Misalnya fisika, dokter gigi. Ada lagi yang apa kemarin? Arsitek. Arsitektur Pak. Dia arsitek. Dia S1-nya ITB arsitek. Maksudnya begini, takut saya kalau orang-orang yang tidak pernah mendengar S1 metodologi penelitian Al-Quran, ketika dia nggak mempelajari medpen Al-Quran dari humaniora, banyak terkejutnya Pak. Wah, masa begini liberal banget PTQ ini. Nggak liberal, begitulah humaniora. Makanya dipelajari medpen apa humaniora itu dipelajari supaya nggak terkejut gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bilang liberal, orang-orang yang belajar Al-Quran seperti kita itu lebih liberal gitu. Karena kita tahu ilmunya gitu. Apalagi tahu kalau belajar ilmu humaniora gitu. Jadi ya biasa gitu. Ketika ada orang menafsirkan seperti ini, ya biasa aja gitu. Paling dibalas lagi dengan tafsir. Dulu ada seminar 2 bulan lalu ya, yang menghadirkan satu penafsir dari Amerika, satu penafsir dari Mesir. Ada ikuti nggak? Itu menarik sekali itu. Ikut nggak? Sebentar itu. Ada ikuti nggak di PTIQ? PTIQ yang pertama kali mengadakan itu di apa ini? Di Indonesia ini. Satu penafsir dari apa? Amerika, namanya Profesor Munim Siri. Nah, satu lagi dia dari Mesir. Al-Azhar. Ketika kita pelajari dua-duanya, sama-sama betul. Sama-sama betul. Yang ini betul. Oh iya juga ya. Yang Timur Tengah, oh iya juga. Itulah kita perlu belajar medpen humaniora tadi. Makanya ketika pembukaan pertama yang dari Mesir mengatakan, kalau saya mempelajari Al-Quran dengan keimanan saya. Nah, kalau orang Amerika bukan keimanan duluan kan. Nah, beda deh itu. Kalau yang pertama dilontarkan keimanan, kemudian baru rasional, beda dengan rasional baru iman. Tapi sama-sama betul, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, jadi kalau kita pelajari dua-duanya, betul juga ya. Yang apa namanya? Yang Timur Tengah betul, yang Amerika juga betul gitu. Tergantung kita ini mengikuti mana bloknya gitu. Ya, kira-kira begitu dia. Karena tidak akan lahir judulnya apa? Polemik kitab suci ya. Jadi si Mesir ini tidak akan menghasilkan suatu buku kalau tidak dibuat si Munim Siri ini. Jadi Munim Siri ini orang tafsir juga, orang Madura, ya, dia ngajar di Amerika, membuat buku-buku tentang apa namanya ya, antitesis dari Al-Quran, ya, mentafsir Al-Quran. Nah, tapi gara-gara buku ini muncul, maka muncullah buku-buku baru lagi yang untuk menyerang antara oksidentalis dengan orientalis. Ini kira-kira oksidentalis dan orientalis. Oksidentalisnya itu Munim Siri, orientalisnya itu adalah si yang dari Mesir, saya lupa namanya. Tapi bagus, menarik dua-duanya. Dan metodologinya pun dua-duanya kuat ya. Main rasional semuanya. Jadi tercerdasan kita gitu. Gara-gara itu kita cerdas gara-gara gitu ya. Nah, kalau bukan orang yang Al-Quran, ya takut, oh ini yang dari Barat ini kacau pemikirannya. Begitu. Nah, sebenarnya kalau kita tahu medpennya, oh betul juga yang dari Barat ini. Karena bukan sembarangan juga Munim Siri itu ya. Satu dia dari Madura,
keturunan juga dari pondok pesantren juga. Apalagi kita tahu Madura. Madura ini Islamnya itu Islam NU itu. Jadi kalau ditanya sama orang Madura, agama Anda itu apa? Bukan Islam, dia bilang NU. Ya, karena NU ini representasi ormas terbesar di Indonesia ini dibandingkan Muhammadiyah. Jadi sudah tidak diragukan lagi kepahaman tentang Al-Quran. Ya, dari pondok, kemudian S1-nya dia di apa Pakistan atau apa di mana? Pakistan atau saya lupa di mana. Di Timur Tengah juga ada S1-nya. Baru S3-nya baru di Amerika. Jadi luar biasa ya. Banyak buku-buku dia memang kalau kita baca membuat kita tercengang ya, tapi kalau kita tahu metodologinya ya biasa aja. Intinya toleransi itu aja. Intinya metodologi penelitian Mun'im Sir ini ya lebih pada toleransi. Ya toleransi pemikiran tafsirnya seperti ini ya biasa aja. Nggak terkejut kita pada sebenarnya. Nggak terlalu apa bahasa benar. Ya, ya nggak ya nggak terkejut lah biasa aja gitu. Ya Nora Sikim tadi ya itu dari PT IKI. Ya, sekarang sibukan apa? Sekarang pengurus di Mahat Al-Quran PTIQ, Ustaz. Bisa ya Rabu ya. Insya Allah, Ustaz. Pengurus apa? Himar PT IKI. Mahat Al-Quran, Mahat PTIQ, Ustaz. Yang Ini PT IKI di mana? Oh Anda Mudabbir. Musyrifah, Ustaz. Musyrifah. Oh sudah lama di itu. Ini tahun Jadi pertama saya, Ustaz. Musyrifah. Oh iya, iya. Berarti sama ini juga ya. Ria siapa lagi itu? Zain ya. Oh, iya, Ustaz. Oh iya iya. Itu kan musyrif semua tuh ya di Mahat. Kalau Ustaz Ria, wakil direktur, Ustaz. Wakil direktur. Kalau Zain itu Kepala bagian TU. GTU. Kalau Agus Bagian TU Putra, Ustaz. mungkin Putra. Oke. Nugroho Widiantoro. Ustaz hadir. Pak Nugroho di S1 di mana, Pak? Agak lain Ustaz sama dengan Ustaz Furqan saya di UI. Apa itu, Pak? Ini menarik nih kalau lain ini. Apa di mana S1, Pak? Teknik mesin UI Depok. Teknik mesin UI Depok. UI kampus UI Ustaz, UI. UI, oke. Apa jurusan dulu ambil, Pak? Teknik mesin. Hah? Teknik mesin. Teknik mesin. Nah, ada kan? Aneh kan? Fisika, teknik mesin. Nah, ini perlu nih Pak pelajaran Al-Quran, Pak. Perlu pelajari Medpen Humaniora, Pak ya? Ya, siap. Kalau pelajaran humaniora, nggak ada hubungan mesin dengan itu, Pak. Tapi kalau kita pelajari humaniora, nanti bisa jadi Al-Quran itu dicocok-cocokkan dengan mesin. Ya itu menurut Pak Nugroho, silakan saja gitu. Jadi jangan, jadi tidak ada Al-Quran itu harus yang bisa kuliah di Timur Tengah, pembahasan tidak ada itu. Ya, jadi silakan Pak Nugroho mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemikiran mesin gitu. Nah, sama juga kayak apa tadi itu Pak Muhammad Furqan tafsirkan Al-Quran sesuai dengan fisika gitu. Jadi kita ini PTIK ini menciptakan bukan ulama lagi ya. Ulama itu sudah usang, tapi ubaru. Nah, tesis ini diharapkan menghasilkan ubaru, bukan ulama. Ulama itu yang ulama udah usang dia kan. Tapi ini ubaru ya, pembaru-pembaru ini harus lahir di PTIK nih. Kita ini kampus luar biasa nih. Satu-satunya ada di dunia ini bisa memixing seperti itu ya. Nah, jadi silakan Pak nanti tesisnya itu ya tafsir ala mesin gitu Pak. Nah, begitu juga Pak Muhammad Furqan itu tafsirnya ala fisika gitu. Ya. Tapi jangan harus belajar Medpen Humaniora. Nah, gitu kira-kira Pak ya. Jadi mesin dan fisika cari dalam Al-Quran itu Pak. Nah, dicocok-cocokkan ada itu. Jadi tafsirnya nanti pokoknya ke mesin Pak ya atau fisika. Kira-kira itu Pak ya. Ya. Ini yang ini orang-orang yang apa nih yang bukan kenapa ya yang bukan Al-Quran nih saya senang kalau orang bukan Al-Quran. Tapi peduli sama Al-Quran. Sibukan apa sekarang Pak? Sibukan usaha. Usaha. Pemilik usaha Pak ya? Ya, bidang engineering. Bidang teknik. Pemilik Pak ya? Ya, ya. Serabu bisa berarti Pak ya? Ya, bisa. Rani. Ini ketua kelas. Ketua kelas mana? Saya, Pak. Ketua kelas. Dari mana S1 dulu? S1-nya PTIQ, Pak. Oh, ilmu Quran tafsir juga? Iya, sekelas sama Sikin. Familiar lah ya. Sekarang apa kesibukan? Ngajar Ustadz di SMP. SMP di Jakarta?
daerah Serpong, Ustaz. Oh, Serpong. Oke. Bisa lah ya diatur ya Rabu ya. Ajar ya. Cuman gini, Ya. Ustaz. Boleh nggak, Ustaz? Waduh. Kan Begini apa dah gitu. saya kan ketua kelas, Pak. Tapi di setiap Rabu itu kami ada weekly meeting. Kayak pengen gitu di antara teman ini nanti saya tunjuk jadi penanggung jawab. Jadi kalau misalnya saya lagi memang bisa dengar Pak, kalau lagi hujan tuh bisa didengar. Cuman takutnya kayak Bapak bilang tadi kan kadang Bapak nggak ngomong atau diganti nama saya tuh, takutnya kayak nggak kepegang gitu Pak. Tadi gimana tadi pengangkatan ketua kelasnya ini? Kenapa kok dipilih yang ini ya saya wantuan jadi begini? Soalnya cuman yang di jam ini aja Pak, kalau di jam lainnya nggak mempengaruhi gitu. Iya. Takutnya nanti bentrok gitu Pak. Jadi kayak pengen ada penanggung jawabnya gitu Pak. Anda itu nanti setelah UAS itu Anda harus ke percetakan loh, nyetak makalah teman-temannya jadi buku, kemudian serahkan ke saya itu tugas akhir mahasiswa itu. Karena kalau tidak ada Anda serahkan, nah, teman-teman Anda nggak keluar nilainya ini. Jadi berpatok ke Anda semua nih Rani ini. Iya, Jadi kalau tugas itu kita nggak ada apa-apa jadi Pak. buku. Hmm. Bisa ya? Yang nggak Apa-apa bisa Pak. karena Bisa Pak. nilai teman-teman ini bergantung ke Anda ini. Iya Pak. Ya. Aku harus sadar, apalagi ada ketua kelas ini ya, hadir ya. Tapi kalau misalnya ada penanggung jawab nanti boleh nggak Pak? Pokoknya jatah libur 4 kali. Anda kalau misalnya hanya tidak aktifkan kamera, lebih baik nggak usah ikut kuliah. Jadi virus nanti, nggak usah jadi virus. Jadi saat jaga satu orang, yang lain ngikut tuh 2, 3, 4, ujung-ujungnya yang aktif kamera saya sendiri nanti. Nah itu pengalaman itu, Enggak Pak. akhirnya nggak usah Insya kuliah Allah on lagi. cam Pak. Ya pokoknya kalau misalnya nggak bisa ikut kuliah, lebih baik nggak usah masuk ruang Zoom gitu, daripada nggak aktif kamera gitu. Jadi kalau memang ada kesibukan, nggak usah kuliah aja, tapi kabari saya 4 kali jatah libur. Oke Pak. Ya, 4 kali jatah Siap. libur. Makasih Pak. Terus Liandi, ada? Ada Rusliandi? Rusliandi, ini nggak hadir ya. Coba dikabari. Ini masih masuk Rusliandi ini apa sudah keluar apa gimana nih? Mesti kuliah lagi nih Rusliandi. Kalau enggak biar kita apa namanya? Kita hapus. Ada kabarnya nggak Rusliandi ini? Hadir. Tolong nanti dikasih tahu aja ya. Peraturan-peraturannya ya Rusliandi. Dea Fitria. Hadir Pak. Hadir dia. Dea mana dia? Hadir Pak. Ya. Oh ya, oke. Anda S1 di mana? Di Al Azhar Pak. Mesir. Ya. Nah, ketemu tadi sama Pak Kepri tadi yang Kepulauan Riau tadi. Tahu nggak? Enggak tahu desa angkatan apa enggak, kan muridnya kan banyak. Saya lulus 2018. Oh baru. Ya. Ngambil apa dulu di Mesir? Ilmu Quran tafsir. Tafsir. Ya. Oh iyalah, nggak udah familiar lah ya. Familiar lah ya. Sudah nggak ragu lagi kalau udah Timur Tengah. Sekarang apa kesibukan? Membina lembaga, rumah Quran, TPQ dan PAUD. Ini posisi di Jakarta, Jabodetabek apa di luar Jabodetabek? Di Depok. Saya di Depok. Oke. Ya. Oke, bisa ya Rabu ya? Bisa. Dewi Setiarini. Hadir Ustaz. Oke. Silakan, S1 di mana, Dewi? Saya beda nih Tad, dari UNJ Ustaz. Oh, NJ. Itu apa tuh? Pendidikan. Pendidikan Ustaz, pendidikan luar biasa. S1-nya apa dulu, Bu? Ya, SPD? betul. SPD. Oh, SPD ya. Mas, secara kejurusan apa? Bahasa Inggris atau sastra apa bahasa apa ya? Ada nggak gitu SPD? Apa semua umum? Pendidikan luar biasa Ustaz. Pendidikan luar biasa namanya. Iya Ustaz. Oke. Sibukan apa sekarang, Bu? Ngajar Ustaz. Bisa ya hari Rabu ya? Insya Allah Ustaz. Itu kalau pendidikan luar biasa orang-orang yang mental itu ya? Di antaranya Ustaz. Ya, Jadi yang mental high disorder itu sampai ya? yang bawah. Ya, low sampai yang dari yang low sampai yang high juga ada. Oh gitu ya.
Soalnya saya kan alumni IAIN nih, UIN nggak ada itu dulu. Kalau ya terbiah itu pendidikan ya. Kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika. Saya baru dengar nih, apa luar biasa ya, Ya, PLB Ustadz. PLB. Berarti Ibu ini sekarang ngajar uh, untuk siswa yang kebutuhan khusus. Saya Sekarang nih, konsultan Ustadz. Kalau untuk konsultan. yang anak-anak berkebutuhan khusus, aktivitas yang utamanya ngajar ini ngajar di lembaga Tafid Tahsin. Makanya saya ngambil Oh, jurusan IAT. tapi udah ada dasar Al-Quran nggak? Soalnya kalau pendidikan SD itu memang pernah dasar tahsin itu kan itu nggak main-main tuh ngajar tahsin. Ada memang apa namanya pernah belajar itu dulu tahsin ini. Pernah Tat. Sampai sekarang juga masih belajar dan sama Tat masih belajar juga. Insya Allah. Oke. Dini Amalia Patah ada. Hadir Ustaz. Itu Hadir ada. Ustaz. Oh ya, itu angka-angka begitu itu kode apa angka itu 835 Iya 4439 Ustaz. apa itu? Belum Kenapa nggak diganti buat nama Ustaz. saja? Buat nama aja biar supaya kita tahu. Kalau angka gitu. Di mana yang satu dulu? Unida Gontor Ustaz. Banyak orang kantor. Kenal tadi yang sama Rijal, Azhar, kenal? Kan ada yang perempuan tadi, siapa tadi? Kenal nggak? Enggak Ustaz. Nggak ketemu sama mereka. Enggak. Sekarang kesibukan apa? Mengajar Ustaz. Oh, bisa ya ininya ya. Sekarang ya. Yang terakhir, nomor 20. Muhammad Hasin Tuba. Hadir Ustaz Oke, di mana dulu yang satu? di PTIK. PTQ. Ilmu Quran tafsir juga. Betul Ustaz. Ah, udah familiar lah ya. Apa keyboard sekarang? Marbot Ustaz. Hah? Marbot. Apa marbot? Marbot Ustaz. Oh, punya masjid, pemilik masjid apa gimana? Enggak Ustaz, numpang. Oh, bisa lah ya, apalagi itu bisa. Insya Allah Bisa ya. bisa. Oke, setelah saya simpulkan nggak ada yang apa ya terlalu sibuk banget, nggak ada ya. Karena rata-rata kalau nggak pemilik perusahaan, ya 80%-nya pengajar semua pendidik kayak saya. Nah, kalau udah pendidik kayak saya, udah berarti nggak sibuk loh. Saya juga nggak sibuk kan. Bisa diatur waktunya ya. Yang paling fleksibel itu kan pekerjaan memang guru ya, pendidik ya. Jadi kesimpulan nggak ada yang staf ahli atau apa, staf presiden nggak ada. Jadi malah kasih solusi 4 kali jatah libur. Jadi kalau nggak bisa hadir, memang tidak memungkinkan, nah, silakan tidak usah ikut ruang Zoom, ya daripada ikut ruang Zoom tapi kameranya nggak aktif ya lebih baik nggak usah ikut. Tapi kabari saya, Pak, saya ada kesibukan hari ini, ya lebih baik begitu saja. Nah ini direkam, saya rekam ini nanti saya upload di YouTube. Kalau nggak dipanggil namanya berarti otomatis dia itu ya kategori nggak masuk ya meskipun dia ikut tapi kan peraturannya kan jelas ya yang nggak aktif kamera mungkin dia masuk tapi itu nggak masuk. Nanti kalau neo protes tinggal itu aja nanti tinggal di YouTube saja mana anda ini menit berapa itu. Nah, kalau mau sholat ya bisa lah 10 menit tapi nanti masuk lagi gitu. Atau yang tadi kayak marbot ya mungkin dia ada kewajiban azan 5 waktu di masjid ya khususnya kita nih ya asar ya. Ya Atau betul. maghrib atau gimana nanti ya bisa tinggalkan ya 5 menit 10 menit nanti masuk lagi tapi jangan aktifkan apa namanya matikan kamera lebih baik keluar terus masuk lagi nanti gara-gara anda nggak aktifkan kamera nanti ikut-ikut jadi virus. Oke, ya, saya rasa ini ya untuk pertemuan pertama ya saya terakhir ngomong banyak di sini karena pertemuan kedua ketiga saya serahkan ke ketua kelas tadi si Rani gitu. Rani Fernisa ya. Nah, kita menganut asas mayotika tadi ya, ilmu kebidanan ya. Dosen nggak boleh banyak bicara. Kalau bisa saya dapat ilmu baru dari diskusi teman-teman ini ya, masalah sejarah peradaban. Jadi saya hanya membaca saja, nanti makalah teman-teman, kemudian menyimpulkan 5 menit atau 10 menit ya. Saya simpulkan dari diskusi itu udah selesai mata kuliah. Udah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kita ada waktu sekitar 10 menit Izin. lagi ya, 15 menit lagi. Masalah sejarah peradaban Islam. Izin bertanya Ustaz. Nah, silakan.
Ustadz izin bertanya. Ya, silakan Pak Sabli. Untuk referensi, apakah kita boleh menggunakan referensi di luar yang disebutkan di RPS tadi, Ustadz? Boleh. Yang nomor 16 kan saya buat itu nomor 16 tuh. Kan itu menunjukkan bosnya boleh pakai referensi lain kan? Itu saya buat tadi kan. Oke. Boleh. Tuh, nomor berapa itu? Nah, ini nomor 16 ini. Itu boleh pakai yang lain, Pak, selain Baik, siap, Ustadz. ini. Baik. Boleh. Makasih, Ustadz. Oke. Silakan. Ada lagi yang lain bertanya masalah sejarah peradaban Islam ini? Ada lagi? Sudah, Tat, Pak. Tat. Ya, silakan. Jawab. Iya, Tat. Itu kan bukunya lumayan banyak ya, ada 15 ya. Apakah memang kita perlu beli semua atau memang ada cara lain untuk mendapatkan referensi itu, Tat? Kalau referensi sekarang banyak, Pak. Tinggal duduk, ada internet, ya. Tinggal ketikkan aja buku referensinya bisa download sekarang. Jurnal-jurnal, apalagi jurnal sehari bisa kita download ya. Contohnya jurnal ya. Nah, ini saya share aja ya. Saya jadi jurnal. Cara untuk mendapatkan referensi ya. Nah, ini caranya begini. Kalau mau dari Indonesia, jurnalnya udah kelihatan nggak? Kelihatan ya? Belum, Tat. Contoh misalnya, ini jurnal yang terpercaya. Ada jurnal abal-abal, ada jurnal yang tidak abal-abal. Kalau yang punya Indonesia ini dia, Sinta. Oh, Sinta itu. Nah, ini Science and Technology ini punya Kemendikbud. Ini jutaan jurnal di sini. Tinggal cari saja misalnya tentang apa kok ini pula nih, Sinta ini, Sinta. Tinggal cari aja ini referensi misalnya sejarah. Kita buat di sini. Kita tinggal cari di sini, Pak. Masalah sejarah misalnya. Jurnal ini. Sejarah. Itu banyak itu, Pak. Nih, dengan sejarah, Cipta ini jurnal-jurnal terpercaya semua ya. Udah banyak. Jutaan tinggal download. Ini jurnal yang terpercaya. Jurnal yang nggak di sini, yang mensinta, ya kalau punya banyak jurnal abal-abal juga ya. Ini punya Kemendikbud, silakan. Banyak. Nah, ini kalau kita mau yang luar negeri ya atau bahasa Arab, bahasa Indonesia juga bisa. Nah, ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun bisa, bahasa Arab, bahasa Inggris. Mendeley ini dia ambil bahasa Inggris. Tinggal klik apa misalnya. Nah, ini kalau mau bahasa Arabnya klikkan sini bisa juga. Tapi komputer saya agak sulit tulisan Arabnya. Misalnya history. Mendeley ya. Mendeley ini punya Belanda. Elsevier ini punya Belanda punya ini. Penjajah kita dulu di Mandela. Tapi semua rujukan universitas dunia ini merujuknya ke sini nih. Scopus merujuknya ke sini nih. Mendeley. Adalah History of Adam misalnya. Search. Ini banyak kan? Jadi sekarang sudah gampang lah dengan teknologi ini ya. Ada 200, 1 sampai 2 spek ya. Jereng mata kita, Pak. Jereng mata kita ya, 200. Ini terpercaya semua nih kok udah Mendeley nih. Karena Sinta ini terdetek ke Mendeley nih. Kira-kira begitu. Nah, sekarang ini ada peraturan baru nih dari apa namanya dari kementerian kita. Saya senang juga ini. Karena selama ini kan kita nggak merdeka belajar ya. Ini usungan si Nadiem nih ya, merdeka belajar. Jadi sekarang Sinta itu kan kalau kita mau ke profesor, ini khusus yang mau dosen saja ya. Kita harus masuk Mendeley ini kan, harus masuk yang namanya Scopus ya. Sekarang sudah dibuat 2025 Januari itu kita sudah bebas dari yang namanya Mendeley ini. Ya, sekarang kepada Anjani ini namanya. Tadi ada Sinta, sekarang Anjani. Jadi kita sudah tak terafiliasi dengan Eropa lagi. Kita punya jurnal sendiri, standar kita sendiri. Anjani ya ini. Anjani. Ini Anjani. Anjungan apa nih Anjani ini? Anjungan Anjani. Nama-nama wayang semua. Anjungan Integritas Akademik Indonesia nih Anjani. Tinggal daftar saja nih, jurnal-jurnal semua di sini. Sinta terrecord di sini sama Anjani. Anjani, tinggal daftar saja ya.
Jadi yang punya Indonesia itu Anjani, yang paling payung besarnya, ya yang payung ke bawahnya itu Sinta. Sinta. Kalau yang mau internasional tadi ini, ya klik bahasa Arab juga bisa di sini. Atau yang mau bahasa Arab juga ada Wakfia. Yang kalau dia dari Timur Tengah, Pak, saya nggak bisa bahasa Indonesia, Pak, nggak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa juga Wakfia, wakfia.com. Nah, ini bahasa Arab semua nih. Al-Maktubah, Wakfia, Lil Kutub Al-Musawwarah ini. Saya kadang download juga nih buku dari sini nih, banyak nih. Tinggal download saja. Yelumuddin pun sampai 9 jilid bisa download di sini. Jadi sudah banyak lah sekarang. Mau bahasa apa pun bisa. Mau bahasa Rusia, bahasa Cina bisa. Masalahnya saya nggak mampu bahasa Cina, bahasa Rusia. Silakan. Jadi gampang Pak sekarang masalah jurnal ya. Tinggal duduk kita, duduk tenang, download jutaan bisa dapat itu. Sehari kalau kita jereng kita mendownload. Asalkan tahanannya kita 24 jam duduk download ini. Apalagi cuma makalah sejarah peradaban Nabi Adam ya, gampang sekali ya. Dia referensinya kok bisa banyak. Tat, itu kalau kita copy paste nggak ada masalah, Tat. Kita cari bahan yang bagus, lalu kita copy paste gitu. Tanpa Dan ngetik nanti kan ulang. harus disertakan footnote, Pak. Kan ada tadi teknis penulisan apa kan? Makalah kan? Hmm. Kan ada teknis penulisan makalah kan? Iya, iya. Nah, jadi supaya gampang seperti ini, supaya gampang ya. Pernah dengar, ini tadi Mandele ini. Kalau bisa harapan saya teman-teman mahasiswa ini downloadlah Mandele ini. Mandele ini menjadi bagus ya, karena dia ada aplikasi begini ya. Misalnya tulisan saya ini ya. Ini tulisan saya terbaru nih yang belum terbit. Biografi Syed Nursi ya. Saya buat biografi Syed Nursi ini ya. Ini saya pakai Mandele ini. Muncul. Nih. Nah, ini referensinya. Nah, ini footnote-nya ini pakai Mandele ini. Pernah gunakan ini? Mandele ini. Nah, jadi kita nggak usah tulis lagi nih. Bawahnya ini kita nggak usah tulis lagi. Klok langsung keluar dia. Contoh ya, contoh misalnya. Kita mau buat mana misalnya? Ini ya, contoh misalnya. Misalkan dikit. Contoh misalnya ini sudah rapi pula nih ya. Kita cari yang bawah aja lah. Nggak rapi. Nah, ini supaya gampang cepat dia kerjanya dengan ada teknologi ini begini. Nah, ini misalnya nih ya. Contoh aja nih ya. Misalnya nih ya. Kira kita membuat referensinya nih. Nah, ketik ini. Reference. Kelihatan ya. Reference. Nah, kalau misalnya download ada ini nih. Ada nih warna merah di ujung ini. Nah, tinggal kita klik aja di sini. Apa misalnya? Salah-salah aja lah misalnya. Tunggu ya. Loading. Nah, kita download semuanya tadi. Ya, itu terdetek semua tadi dari Sinta. Tadi terdeteknya ke sini. Ini ya. Misalnya kita buat ini. Kita buatnya. Buat ini ya. Tinggal kita klik aja nih. Kita mau pilih mana nih. Nah, kita pilih si Hadi Ihsan. Cek. Ya kan? Insert. Tuh, udah muncul dia itu. Nah, itu 51. Nah, itu dia muncul 51 itu langsung. Enak kan? Kita nggak nulis lagi. Itu muncul langsung itu. Tuh, Nuradi Ihsan. Jadi kita nggak nulis manual lagi. Capek kita begitu. Iya, betul. Nah, kalau ngapusnya nggak usah lagi kita hapus begini. Kita hapus-hapus manual begini ya. Jangan begitu lagi. Tinggal ini aja kita hapus. Kita nggak mau referensinya ini. Udah, download tadi. Kita hapus. Udah, selesai. Nah, gimana hapus ini? Nggak mau nih. Nah, mau hapus ini. Repeat to the full. Cancel. Nih, sorry. Ini kita ambil lagi nih. Udah kita hapus. Discard. Gawat ini. Setelah hapus ini. Gawat ini. Saya nggak bisa terhapus pula. Gawat ini. Hapus. Nah, kira-kira begitu ya. Nanti saya pelajari hapus gimana nih. Kayak gitu. Udah terhapus ini. Oke, dah. Jadi usahakan ada ini ya, Mandel ini. Download semua ini kan download ya, ada jutaan semua sini ya. Tinggal masukkan aja. Pilih mana. Gitu ya. Itu hanya di Mendeley aja ya, Ustaz? Ya seperti itu ya. Hanya ada Iya. yang di Mendeley. Kalau Sinta belum ya.
Cinta terdeteksi, Pak. Mendeley ini aplikasi namanya. Aplikasi jurnal, dia aplikasi gini, dia bentuk aplikasi kayak Gojek begitu. Ini Pak, ini nih. Dia aplikasi begini nih. Kalau Sinta kan cuma dia platform. Ya, platform belum ada ininya. Ini Mendeley ini ya. Download ini aja Mendeley ini. Nah, ini kan Mendeley Reference Manager. Saya bilang penting ini ya, karena tesis-tesis Anda nanti ini pasti harus submit ke jurnal. Jadi walaupun sudah dapat gelar MA secara sistem apa namanya sistem pendidikan nasional, Sisdiknas, sekarang tesis itu harus dijadikan jurnal. Kalau nggak jadikan jurnal, ijazah nggak bisa diambil. Nah, ketika kita mau upload jurnal, dia pasti minta ini nih Mandeli, ya sambil belajar Mandeli juga. Kalau nanti sudah buat tesis, dia pasti ditolak nggak mau. Kalau jurnal mau kita submit nggak pakai Mandeli, dia pasti tolak. Karena dia maunya ini, karena capek. Reviewer itu kan mengerjakan kan nggak mungkin. Dia mau tengok aja betul nggak referensinya langsung connect kemana gitu. Oke ini aja. Ya kalau apa ya? Ada lagi mau tanya? Pertanyaan? Ya pelajarilah Mandeli ini dari YouTube. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Ustaz. Oke, 5 menit lagi. Sebelum kita tutup, ada lagi? Cukup. Sudah ya, cukup ya. Ya, sampai ketemu kita Cukup. minggu Cukup. depan. Ya, minggu depan di hari yang sama, hari Rabu, jam yang sama ya, jam berapa? Jam 4 ya sampai jam 6 kurang. Ya, nanti maju tadi Pak yang fisika ya, Pak Purkon dengan Rani ya. Bakal apa tentang Nabi Adam. Nah, silakan di-share Pak ya. Di-share kalau bisa di-share itu hari Selasa. Karena Rabu kita presentasi. Kenapa Selasa? Supaya teman-teman ini bisa baca semua. Jadi kalau teman-teman bisa baca semua, di Rabu itu mereka sudah punya amunisi ya untuk diskusi, ya untuk misalnya mengkritik ya. Kalau nanti di hari Rabu juga baca nanti bingung. Jadi mereka bisa nyari referensi-referensi nanti ada satu hari jeda. Jadi makin banyak diskusinya supaya hidup ya. Biar nggak mati diskusinya nanti cuma 1 jam, habis itu nggak ada lagi tanya jawab kan udah habis itu selesai gitu kan. Ya jadi sudah Selasa share ke grup supaya bisa sama baca semua. Oke, saya rasa ini ya. Saya live grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.